Centroid linkage adalah rata-rata semua objek dalam klaster. Jarak antara dua klaster adalah jarak centroid klaster tersebut. Klaster centroid adalah nilai tengah observasi pada variabel dalam suatu set variabel klaster. Dengan metode ini, setiap terjadi klaster baru, segera terjadi perhitungan ulang centroid sampai terbentuk klaster yang tetap. Apa sih keuntungan dari metode tersebut? Keuntungan dari metode ini adalah outlier yang tidak berpengaruh secara signifikan jika dibandingkan dengan metode lain. Jarak antara dua klaster didefinisikan sebagai berikut, dapat dilihat pada layar. Centroid cluster baru yang terbentuk didapat dengan rumus X bar sama dengan N1, X bar 1 ditambah N2, X bar 2 dibahagi N1 ditambah N2. Centroid adalah rata-rata dari semua anggota dalam klaster tersebut. Pada saat objek digabungkan, maka centroid baru dihitung, sehingga setiap kali ada penambahan anggota, centroid akan berubah pula. Berikut adalah langkah-langkah centroid linkage clustering. Yang pertama, membuat cluster. Masing-masing individu atau unit observasi jadi kelompok, kemudian dibuat matriks jaraknya. Menghitung jarak terkecil dari pasangan klaster, yaitu DUV. Ketiga, menggabungkan klaster U dan V, kemudian update matriks jaraknya. Keempat, ulangi langkah 2 dan 3 sebanyak N kurang 1 kali. Catat nilai jarak untuk setiap terjadi penggabungan klaster. Kelima, tentukan nilai cutoff untuk menentukan klaster terbentuk. Lakukan dengan membuat endogram dan tentukan cutoff jumlah klaster. Keenam, pemberian nama klaster berdasarkan profiling, yaitu melihat karakteristik klaster terbentuk secara rata-rata. Berikut adalah pengaplikasiannya pada software R. Pertama, memanggil library yang digunakan, lalu menginput data. Setelah menginput data, melakukan analisis deskriptif pada data, kemudian melakukan uji asumsi multikolinialitas dengan menggunakan uji bar. Berdasarkan output diperoleh nilai p-value lebih dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan jika data tidak terjadi multikolinialitas. Kemudian menghitung jarak Euclidean. Setelah itu melakukan analisis cluster dengan metode centroid. Berikut adalah hasil plot dari analisis centroid. Lalu melakukan perhitungan jumlah klaster yang optimal menggunakan metode Silhouette. Berdasarkan metode Silhouette diperoleh nilai optimal berada pada 2, artinya klaster optimal yang terbentuk ada 2. Selanjutnya melihat dendrogram hasil cutoff. Berdasarkan output dapat dilihat jika klaster 1 terdiri dari Banggai, sedangkan klaster 2 terdiri dari Morowali, Banggai Laut, Banggai, Donggala, Poso, Morowali Utara, Palu, Toli-Toli, Buol, Parigi Motong, dan Tojo Una-Una. Selanjutnya melakukan profilisasi klaster. Berikut adalah hasil profilisasi klaster. Selanjutnya kita melakukan visualisasi menggunakan peta. Pertama, memanggil library yang digunakan, lalu memanggil data yang digunakan. Setelah itu mengimport peta sultan. Berikut adalah hasil klaster berdasarkan peta, di mana Banggai Kepulauan merupakan klaster 1, sedangkan Buol, Toli-Toli, Parigi Motong, Donggala, Palu, Poso, Morowali Utara, Tojo Una-Una, Banggai, Banggai Laut, dan Morowali merupakan klaster 2.